Halo, gimana Mbak? Gimana? Halo Kak, Gimana? iya nih dari Indonesia, Jawa Timur. Iya, gimana? Mau tanya proses itu gimana kok kalau bisa gitu kok? Ya kalau calling bisa ya tinggal. Untuk anak untuk X Iya, X mana? Taiwan apa Hong Kong? X Hong Kong, terutama X Hong Kong dulu tuh gimana? Kalau interminute 1 tahun 2 kali. Nggak ada masalah sih Mbak. Rezeki itu kan ibaratnya gini, kita proses aja, ya kan? Jadi Ah, KTP Samen Hong Kong sama KTP Samen Indo kirim ke saya kasih ke PT, ya kan? Karena kan ah, Samen kan tahu aku agent di Hong Kong kan, bukan agentnya ah. PT. Nanti PT akan nelfon sampean, ya kan? Oh Biodata, gitu. biodata segala sesuatu, bla 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 dicatat kan. Otomatis kalau sudah Mm-mm. biodata lengkap komplit ya ibaratnya beres baru, ya kan? Si PT tadi Mm-mm. ngirim ke agent di Hong Kong. Salah satunya agent kita sama agent-agentnya mereka, ya kan? Disebar tuh data Iya. sampean. Nah, kalau ada majikan yang cocok, ya sudah, kan interview, ya kan? Setelah interview beres misalnya, ya udah diproses. Bisa turun ya sampean baru ke Iya. PT, PAP. Jadi nunggunya tetap di rumah. Beres. Hmm. Gitu ceritanya. Sederhana. Sed- Paspornya hidup Sederhana apa ya. mati? Hidup. Wah, tambah lagi paspornya masih hidup. Ya sudah, tinggal di situ aja nanti apa Kakak ada yang rezeki-rezekian. ngomong tuh ya kalau interminate 2 kali tuh nggak bisa proses Hongkong lagi loh tadi ya gitu, apalagi udah dari 2020 di interminate-nya bulan Desember lah 2020, sekarang kan 2022 Mbak, saya bulan 8, udah 1 tahun setengah lebih, masa nggak bisa masuk Hongkong lagi, aku bilang gitu. Bukan, sampai nelpon agent apa atau sampai nelpon PT apa nggak usah disebutin ya. PT-nya di mana gitu. Iya, PT di mana? itu Daerahnya aja. di daerah Malang. Oh, jadi gini loh Mbak. Setiap PT itu kan pasti mau ribut kan. Bener nggak? Terus sama agennya si A itu juga ngomongnya gitu, Heeh. gak bakal turun visanya gitu, dia Nah, bilang gini 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 dan sebagainya, kamu ke Makau aja gitu nah, ceritanya itu. jadi ketika kita jujur, kita nggak oleh gitu, nggak akan dapat pekerjaan. Tapi Ya. kalau saya begini prinsipnya Mbak, interminute 10 kali 20 kali ya, ya kan buat saya. Sekali lagi, karena orang itu berharap untuk dapat Ah, pekerjaan kan. Yang penting KTP-nya ada, tak suruh ngirimin ke saya biar PT yang cross check, ya kan? Ya kan KTP ah, sampean Hongkong ada, KTP Indonesia ada, paspor sampean masih hidup, tak kirim ke PT. Nanti PT yang atur. Gitu loh. Pada oh prinsipnya, gitu ya. nah kalau sampai nanti mau tanya potongannya berapa, bla 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 bla, monggo. Nanti setelah orang PT saya yang nelpon sampean. Geng geng geng. Jadi seperti itu. Karena sekali lagi di PT saya, agentnya nggak cuma satu, gitu loh. Jadi Oh iya. kalau di ibaratnya satu agent di Hong Kong boleh kerjasama sama 10 PT di Indonesia. Misalnya contoh ya, ini aku nggak ngerti peraturan resminya. Iya. Tapi nah, satu PT di Indonesia juga punya boleh 10 agent di Hong Kong. Bisa dipahami nggak? Iya iya kok, Ah, bisa bisa bisa. jadi dari situlah rezeki nanti kan kita nggak ngerti bahwa sampai nanti masuk ke penawaran majikan yang mana, intinya yang paling cepat yaitu yang digarap kan pastinya toh. Halo. Katanya nanti naik adu banding, kamu nanti gak bakal turun visamu dan sebagainya loh. Mendingan kamu ke Makau aja. Aku nggak mau, aku bilang kan gitu sih sama agensinya yang di Hong Iya, Kong itu. iya. Yaudah aku cari agen lain. Lah pas kebenaran aku lihat labnya Koko kok ada sama Koko Stephen. Soalnya saya waktu terakhir di intermediate itu kan sama Koko Stephen dulu ikut agensi dia. Oh, iya. Ternyata dia udah Oke, nggak oke. kerja di situ Ah, ah. lagi, di agensi itu lagi. Oh, sama Koko Steven tapi beda agent. Nggak usah disebut namanya pokoknya. Tapi Sama beda staffnya agent, Koko bukan di Steven. agent ini, bukan agent yang kemarin itu, dia keluar ada masalah.
Oke. Aku dicariin sama dia itu kemarin itu calling pisah sama Koko Steven. Tadinya aku nggak mau proses, nanti aja lah kok kataku. Nah akhirnya aku pulang Indo di interview lagi 2 kali gitu ceritanya itu. Oh, ya, Kayaknya sama Koko Steven dia tahu. Iya. Anak Jawa Timur Kediri dia pasti paham. Sampean Kediri mana? Wong aku lagi di Kediri sekarang. Aku Kediri Pari. Duh, aku lo Gurah. Loh, dekat berarti. Nah, tadi aku baru dari Pare, dari Pelem. Loh, tonggo. Iya, aku Kediri Pari, kampung Inggris. Lah, aku tadi dari Pelem. Ini kalau ada anak X-Taiwan kok itu yang ready paspor gimana? Bisa itu agensinya merosesin ya? Boleh. Pokoknya bisa ya, nanti saya kasih nomor WA-nya ya. Kalau perlu sama-sama Saya kasih anak ya. Kalau kasih anak ya. enggak, kalau perlu sampean kesini aja sama dia atau sampean tak parani nang Pare. Geng. Lah tadi barusan saya dari Bendo. Kok dari Bendo, dari Pelem moto perusahaan rokok di Pelem situ. Perusahaan apa Aceh baru itu kan. Aku dari situ tadi. Ya oke lah. Jadi gitu aja sampean foto ya kan, KTP sampean Indonesia, KTP Hong Kong, sama paspor halaman depan aja. It's okay. Iya kok. Nanti sampean tinggal ditelepon sama PT. Kalau teman sampean ada yang dari Taiwan, boleh langsung aja hubungi saya. Ya mudah-mudahan ada rezeki lagi kita bisa berangkat bareng atau sampean tak tunggu di Hong Kong lah. Kalau aku sih begitu orang. Oh iya. Saya mau anak break, mau anak intermediate, mau apapun namanya rezeki kan kita ndak ngerti. Yang penting usaha aja. Giliran kok sampean diterima di sana 2 wulan 3 wulan sampean anjene intermediate tanda break ya wis iku anjene berarti kualitasnya sampean ngono lho. Kan gampang toh. Enggak usah ambil pusing. Ya waktu itu sih saya tuh sampai finish 2 tahun itu tanpa libur lagi kan ya. Ternyata saya mau cari majikan yang libur nggak dapet. Nah setelah itu saya dapat majikan 1 bulan, nenek saya maafan. Maafan, saya kerja nggak boleh, semua kerja nggak boleh. Majikan marah-marah. Neneknya nggak boleh, sama nenek nggak boleh kerja, sama majikan suruh beresin. Jadi kan bingung. Akhirnya 1 bulan dikelarin. Dan itu yang ketiganya sama majikan bekerja saya 2 rumah tidak sesuai dengan job. Tapi gini, kalau saya ngomong sama sampean, suatu saat nanti sampean dapat pekerjaan. Kerja 2 rumah tidak sesuai job. Pertama awal waktu interview, waktu di Hong Kong kerja agak bobo. Ternyata sampai saya setiba itu kan saya cuma interview. Saya mau saiko nggak boleh. Akhirnya saya pulang Indo, tunggu visa di rumah. Nah setelah sampai di sana 4 bulan, saya dikerjain 2 rumah, pembantunya ada 3 lagi tuh, majikan saya yang ngejeng saya itu. Tapi saya ditinggal di tempat bubuk, tempat mamanya di situ. Tapi kalau udah selesai jam 11 saya lari ke tempat majikan saya yang Cimeng itu. Pulang malam gitu kerjaannya aja. Oke. Udah komplain sama agensi, agensi nggak digubris, katanya udah tahan aja kamu katanya. Oke, gini dan sebagainya. Gini. Karena sampai ternyata sudah waktu saya di intermediate dia buat surat jelek di imigrasi. Ya makanya gini. Coba. Sekarang gini, dengerin saya ngomong ya. Karena pengalaman sampean yang seperti itu ya, saya mau kasih tahu nih sebelum sampean tak proses lagi berangkat. Nanti gini, sampean misalnya kita proses ya, kemudian berangkat. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai menurut sampean, saya kasih tahu ya, rekam, dokumentasikan sesuatu yang sampean anggap. Bahkan kalau sampean disuruh sesuatu yang tidak seharusnya pekerjaan sampean disuruh, sampean usahakan mendapat rekaman apa yang dia suruh. Oke? Jadi itu simpen data itu semua. Besok lagi kita nggak usah break ya, kita ke labor, bikin laporan. Udah, saya waktu saya mau pulang itu ini sama majikan itu saya langsung lapor ke labor gini dan sebagainya. Sedangkan dia yang tidak sesuai dengan aturan kerja dia, saya bilang gitu. Tapi sampean bisa buktiin nggak sama labor? Saya tanya. Udah saya kasih bukti videonya. Saya kerja nih 2 rumah pulang malam, saya gitu kan ada videonya itu. Ya terus apa kata labor? Apa kata labor? Ya, si labor bilang jawabnya ya kalau udah gini nggak bisa nunggu di sini mbak harus pulang Indo gitu. Oh makanya
sampean itu kan sudah proses ngebreak kan. Jadi tanggalnya ngebreak keluar baru sampean lapor, ya kan? Nah, besok iya. oke. Kesalahannya saya itu waktu itu saya mau lapor nggak boleh sama agensi, Ya, sebentar. jelek kan. Oke, sebentar. Ganti saya ngomong. Besok jangan break dulu tapi lapor dulu, oke? Iya. Ya, jadi kayak gitu. Jadi sampean tahankan. Jadi biar mereka yang kirim surat ke majikan. Bisa dipahami nggak? Bisa. Jadi ini ya saya ngomong lagi sebelum sampean proses sama saya sekali lagi. Kalau nanti jebol sampean punya rezeki dan sesuatu itu pekerjaan tidak sesuai dengan tertulis atau tidak sesuai dengan aturan yang benar, jangan ngebreak dulu. Kita lapor dulu ke labor. Oke? Gitu loh, Mbak. Oke. Ya, nanti kalau sampean khawatir atau semuanya kan saya udah posisi di sana lah, ibaratnya memang ada rezeki. Nanti kita bisa urus gitu loh. Kalau ada nggak cocok. Jadi biar rekod sampean itu nggak break, interminate dan semuanya. Tapi kalau ataupun interminate itu atas keputusan majikan sendiri karena kita sudah membuat laporan ke labor gitu loh. Nah, itu karena sampean lapornya adalah setelah sampean break ya selesai, Mbak. Ulang. Nggak ada lagi. Walaupun sampean bener posisinya loh ya gitu loh. Oke? Betul. Oke. Jadi jelas ya, Mbak. Saya tunggu foto KTP Hongkong sama paspornya. Oke, matur sembah nuwun. Bye bye. Iya. Asmi. Waalaikumsalam.